Kang ini seperti guru ya. Iya. Guru yang selalu ketika hari guru itu mereka dipeluk-pelukan ya. Iya. Tapi masih ada guru yang gajinya 250.000 satu bulan. Ada kabar gembira untuk para tukang kita bahwa kita lagi mengembangkan ya. Iya. Dewan Pertukangan Nasional lagi mengembangkan soal aplikasi Tuhar. Tuhar ini namanya tukang harian. Cuman yang jadi masalahnya itu adalah para penyedia jasa lebih mengakomodir para tenaga kerja yang dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Roni Saputra, tentunya di channel Parigi Podcast. Dan spesial malam minggu ini kita akan berdiskusi terkait dengan salah satu organisasi yang sedang ada di studio kami ini. Kita juga sudah edarkan pamfletnya kemarin terkait dengan Dewan Pertukangan Nasional, khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kebetulan hari ini kita sudah hadirkan ketua dari Dewan Pertukangan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Andri Gultom. Ya. Oh, Andri Gultom. Baik, Pak Andri Gultom ini masih kelihatan anak muda sekali, jadi spesial malam minggu kita diskusi dengan anak muda ini. Sebentar kita akan berdiskusi terkait dengan apa itu Dewan Pertukangan, kemudian terkait dengan bagaimana nasib-nasib tukang yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti itu kurang lebih. Siap. Oke, mungkin Anda bisa diperkenalkan dulu sebagai awal dari diskusi kita pada hari ini kepada teman-teman Parigi Podcast yang sedang menyaksikan video ini. Oh ya, terima kasih banyak Adinda. Ya. Ya, nama saya Andrianto Gultom sebenarnya Iya, kan, tapi lebih tren biasanya itu Andri Gultom. Andri Gultom. Saya Ketua Dewan Pertukangan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Salah satu organisasi yang memang fokus untuk mengurus para tukang, khususnya tenaga kerja konstruksi di Sulawesi Tengah. Oh iya. Jadi organisasi ini sudah lama berdiri. Iya. Saya baru mendapat amanah dari Ketua Umum. Itu hampir 2 tahunan. Iya. Sudah kita urus para tukang ini, organisasi, baik dari tingkat kota, kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa. Iya. Ini menjadi satu harapan baru untuk para tukang bisa menyampaikan harapan-harapannya. Iya. Jadi melalui kamilah Dewan Pertukangan ini yang akan menyalurkan harapan-harapan itu. Baik. Melalui program-program nanti yang akan saya sampaikan sebentar. Oh iya. Ini menarik terkait dengan tukang ini. Mungkin Ya. ketika orang mendengar Dewan Pertukangan, orang langsung berpikir, oh tukang-tukang ini yang diakomodir oleh Dewan Pertukangan ini. Ya. Sebenarnya yang diakomodir ini, kategori ini mungkin spesifik dulu. Saya mau tanyakan terkait dengan tukangnya. Kita ambil tukangnya dulu. Ya. Tukang yang diakomodir atau mungkin yang dirangkul oleh teman-teman Dewan Pertukangan ini tukang apa sebenarnya? Apakah tukang yang sedang bangun rumah yang di desa-desa atau Ya. mungkin tukang-tukang konstruksi yang sudah PT atau bagaimana itu sebenarnya? Jadi yang diakomodir oleh Dewan Pertukangan ini adalah semua tukang ya. Semua tukang yang ya? bekerja di bidang konstruksi ya. Iya. Ada tukang las, ada tukang batu, tukang kayu, tukang tukang plester dan sebagainya. Nah, itu yang diakomodir, yang berkaitan dengan konstruksi kita. Yang berkaitan dengan konstruksi. Kalau untuk dari Dewan Pertukangan ini, program-program apa yang sampai menyentuh atau mungkin bagaimana cara memperdayakan tukang-tukang ini dari Dewan Pertukangan ini? Apa yang sedang dibuat atau mungkin program apa yang bisa dijelaskan dari Dewan Pertukangan ini? Ya. Jadi begini, sejak didirikannya Dewan Pertukangan Nasional ini, saya mendapat amanah itu dari Ketua Umum. Kemudian saya berpikir, memang selama ini para tukang kita itu, tukang ini seperti guru ya. Iya. Guru yang selalu ketika hari guru itu mereka dipeluk-pelukan ya. Iya. Tapi masih ada guru yang gajinya 250.000 satu bulan. Masih ada kan? Betul sekali itu. Tapi mereka selalu dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Guru-guru inilah yang melahirkan yang namanya pemimpin-pemimpin, Betul. kepala-kepala daerah, Betul. para bupati, para wali kota, para gubernur, tapi masih tega juga mereka gaji mereka 250.000. Sama seperti nasibnya para tukang ini. Sama dengan tukang ini. Jadi Iya. tukang ini yang membangun yang namanya infrastruktur kita. Iya. Ya, membangun sekolah, membangun puskesmas, ya, membangun jembatan dan sebagainya. Tapi masih ada sampai hari ini tukang kita itu yang bisa membangun rumah orang tapi tidak bisa bangun rumah sendiri. Kenapa? Betul. Karena mereka itu tidak mendapat
kebijakan atau tidak ada dapat kebijakan-kebijakan yang bisa mesejahterakan mereka. Iya. Olehnya kami dari Dewan Pertukangan sudah memikirkan itu dan berupaya untuk membuat terobosan-terobosan yang bisa mengangkat harkat martabat para tenaga kerja kita, para tukang kita dan keluarganya. Iya. Kemarin kita sudah MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan Oh iya. karena memang 80% tenaga kerja kita atau para tukang kita itu tidak diakomodir oleh kartu Jaminan sosial tenaga sosial. kerja. Iya. Padahal mereka ini paling rentan, paling beresiko dalam bekerja. Ya, saya dapat satu kampung ada cerita dari para tukang bahwa dia dapat upah 3 jutaan, bangun plafonnya orang, kemudian di ujung selesai pekerjaannya rubuh plafonnya, jatuhlah dia, jatuh patah dan sebagainya. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Uang 3 juta yang tadi digunakan untuk dia dan keluarganya, akhirnya beralih ke pengobatannya. Nah, inilah yang membuat saya sedikit tergerak dan teman-teman sedikit tergerak. Wah, ini parah ini, ya kan? Iya. Akhirnya kita MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan dan akhirnya saat ini kita lagi mensosialisasikan, menggencarkan agar para tukang-tukang itu dapat BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu sudah dimulai. Iya. Banyak yang sudah mendaftarkan diri dan BPJS Ketenagakerjaan. Apa manfaatnya? Iya. Manfaatnya itu adalah ketika mereka mendapat resiko pekerjaan, mereka di cover dengan asuransi. Misalnya jatuh, patah, Iya. cacat, ada nilainya. Berarti sesuai kategori musibahnya yang Iya. terjadi. Bahkan meninggal itu dapat 42 juta. Nah, inilah yang menjadi satu harapan kita, satu kekuatan kita. Kalau hari ini kita masih bergerak secara mandiri, ya, Pak Dewan Pertukangan ini masih Iya. bergerak secara mandiri, belum ditopang dengan kebijakan-kebijakan negara, pemerintah. Iya. Ya, ke depan kita akan berupaya untuk mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan ini bisa di-cover oleh negara. Dalam hal ini negara menanggung BPJS Ketenagakerjaan itu. Berarti untuk sampai saat ini belum tercover. Belum tercover, masih mandiri. Kita Mandiri masih masing-masing berarti. masing-masing. Jadi satu tukang itu masih membayar 16.800 per bulan. Per bulannya. Itu dibayar langsung ke BPJS Itu sudah Ketenagakerjaan. jaminan sampai dengan walaupun dia meninggal itu. Iya, jadi Masuk situ juga. dari resiko kerja, Resiko ya, kerja, ya. kemudian sampai tingkat kematiannya, sampai mati, meninggal. Oh, sampai maksudnya. meninggal. Iya. Oh iya. Kalau untuk sampai saat ini di DPN Dewan Pertukangan ini sudah ada angka berapa tukang yang sudah didata ini? Kalau Punya kita, data enggak? iya, kalau kita pendataan sekarang sudah 8.000 lebih. 8.000 lebih. 8.000 lebih dari 89.200 tukang kita. Iya. Yang berdasarkan data ketenagakerjaan ya, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini saya yakin masih sangat banyak lagi karena memang tenaga kerja konstruksi ini pekerjaan yang pekerjaan yang Bisa dikategorikan sangat dekat untuk kita, dapat di mana-mana kan. Apalagi kan tukang kemarin juga. COVID, Iya. banyak pengangguran, ya, Betul. banyak yang di PHK, banyak orang yang beralih ke pertukangan. Iya. Jadi ini menjadi alternatif Iya. kerja bagi rakyat kita di bawah. Nah, yang kedua, ini saya mau iya, sampaikan lagi. silakan. Yang kedua, bahwa kita selain BPJS Ketenagakerjaan, kita juga memfasilitasi soal pelatihan kerja. Pelatihan kerja. Pelatihan kerja bagi para tukang kita. Dan yang terakhir ada kabar gembira untuk para tukang kita bahwa kita lagi mengembangkan, ya, Dewan Pertukangan Nasional lagi mengembangkan soal aplikasi Tuhar. Tuhar ini namanya tukang harian. Ini sudah di-launching kemarin, tinggal mungkin momentumnya saja yang lagi diupayakan. Ini jadi nanti ini ibarat Gojek begitu kan. Oh iya. Jadi misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah yang butuh tukang, misalnya airnya mati, airnya macet dan sebagainya. Lebih ke penyediaan jasa. Jadi mempermudah para tukang untuk mendapat job atau mungkin begitu. Betul. Oh, iya. Jadi nanti mereka dapat masyarakat kita tidak susah lagi. Iya. Tidak susah lagi dapat mencari informasi, mana tukang air, mana tukang batu, ya, cukup dengan satu aplikasi mereka bisa dapat pelayanan-pelayanan dari para aplikasinya sekarang sudah resmi sudah ada di Play Store. Di Play Store sudah ada juga.
Berarti melalui aplikasi itu semua para tukang bisa mendaftar di situ, kemudian Bisa. masyarakat yang ingin mencari jasa bisa langsung ke situ Bisa, saja. bisa. Apa tadi aplikasinya? Tuhar. Tuhar.id. Tuhart.id. Berarti Ya. teman-teman Parigi Podcast ini penting harus ditahu. Ya. Jadi siapa tahu nanti di rumah ada pipa bocor atau mungkin plafon bocor, bisa langsung akses Ya. informasi itu dan bisa mendapat tukangnya. Betul. Kalau untuk terkait dengan ini, kan tukang ini identik dengan para pekerja yang tadi dibilang itu, gajinya yang tidak seberapa, kemudian resikonya yang sangat besar, dan kemudian para tukang-tukang ini kebanyakan belum semua terakomodir oleh DPN ini. Dan kemudian melihat sekarang ini, apalagi semua para tukang hari buruh mereka demonstrasi meminta untuk kesamarataan gaji atau mungkin upah. Nah, ini dari DPN sendiri upaya apa yang dilakukan dalam hal untuk mendobrak salah satu mungkin program ataupun cetusan dari pemerintah? Ini bicara terkait DPN dengan pemerintah. Apa langkah-langkah DPN yang diambil terkait dengan masa depan para tukang ini di tingkat pemerintahan itu, Pak? Oke. Jadi begini, sebenarnya lapangan kerja untuk Iya. tenaga kerja konstruksi ini banyak ya. Cuman yang jadi masalahnya itu adalah para penyedia jasa lebih mengakomodir para tenaga kerja yang dari luar. Iya, Sehingga kita tenaga kerja lokal itu tidak mendapat porsi di situ. Iya. Nah, inilah yang kita dorong. Saya tadi bicara dengan pembina Dewan Pertukaran Iya. Nasional, Bapak Muhammad Irwan Iya. Lapata, sekaligus juga dia Bupati Sigi. Iya. Saya sampaikan saya butuh dorongan kebijakan dari Bapak sebagai Bupati Sigi. Jadi penyedia jasa wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kenapa? Agar para tenaga kerja lokal kita, khususnya di bidang konstruksi itu tidak susah lagi, tidak sulit Iya. lagi. Nah, ini harus butuh kebijakan, butuh dorongan, butuh surat edaran. Saya Iya. tadi bicara panjang, makanya agak sedikit lambat tadi. Berarti kalau untuk komunikasi terkait dengan pemerintah dengan DPN tersendiri sudah ada, memang Sudah ada. dilakukan. Saya juga sudah bicara dengan Pak Gubernur Iya. Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura. Iya. Saya sampaikan bahwa Pak Gub, ini tidak bisa kita abaikan bahwa urusan tenaga kerja ini bukan urusan kecil karena menyangkut dengan rakyat kecil kita. Betul. Banyak tumpuan-tumpuan ekonomi yang lagi diharapkan di situ. Apalagi Pak Gubernur kita ini kan lagi berupaya untuk pengentasan kemiskinan. Nah, sementara salah satu sumber kemiskinan itu adalah tenaga kerja, lapangan kerja yang tidak ada. Iya. Nah, jadi saya sampaikan ke Pak Gubernur, tolong Pak, keluarkan surat edaran, mohon bantu kami keluarkan surat edaran memprioritaskan tenaga kerja yang lokal bagi penyedia jasa. Jadi ke depan ketika surat edaran ini berhasil dikeluarkan oleh Pak Gubernur, maka penyedia jasa misalnya dia kerja di Parigi tidak boleh lagi yang dari Jawa ya. Masuk Ini lagi. bukan karena ini Iya, bukan iya. bukan ini, tapi Ini lebih ke tenaga lokal yang diperdayakan. ya, jadi misalnya dia dibangun sebuah gedung di Parigi, ya kan? Jadi kita berharap agar tenaga kerja lokal yang dari Parigi itu yang diprioritaskan. Iya. Nah, yang kedua, sebenarnya itu tanpa harus surat edaran sebenarnya. Itu amanat undang-undang, ya. Jadi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah tahun 2021 tentang jasa konstruksi kemarin, bahwa penyedia jasa tidak boleh mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak bersertifikat. Itu pertama poinnya. Yang kedua, penyedia jasa memprioritaskan tenaga kerja lokal. Apa makna dari dua aturan ini? Itu yang pertama adalah agar betul-betul konstruksi kita itu dikerjakan oleh orang ahlinya. Ya banyaklah ya. Saya pikir kawan-kawan wartawan sering temukan itu pekerjaan amburadul, ya. Itu pondasinya abal-abal dan sebagainya ya. Ini bahasa-bahasa media kan selalu gitu. Jadi abal-abal dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan kontraktor. Itu bagian dari tidak disiplinnya para penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja. Jadi orang yang tidak ahlinya di bidang pondasi misalnya dipekerjakan di bidang pondasi. Nah, ini yang tidak boleh ke depan. Itu semangat poinnya ya. Yang kedua, agar para penyedia jasa betul-betul disiplin, betul-betul tidak boleh mereka itu mempekerjakan orang yang tidak di bidangnya, tidak di ahlinya. Ya. Ini yang biasanya merusak. Tapi kan begini, melihat seperti tukang-tukang yang ada di lokalan ini yang di daerah,
kadang mereka terpaku dengan terkait sertifikasi. Nah, ini juga penting di mana mereka ketika mau gabung di sebuah perusahaan konstruksi, mereka mau kerjain itu tapi mereka terhambat oleh ini. Dan kemudian pada saat mereka ingin masuk lewat jalur-jalur mereka, nah ini mereka belum berkompeten. Ini bagaimana sebenarnya dari pandangan DPN ini melihat tukang yang masih lokalan belum punya kompetensi itu bagaimana kira-kira? Jadi sebenarnya mudah saja ya, mudah. Iya. Mudahnya di mana? Jadi setiap PPTK ya, Iya. PPTK ya. PPTK maupun pemilik proyek XKPD, Iya. dia harus aktif mengawasi, ya kan? Khususnya panitia lelang. Nah, jadi sebelum orang dimenangkan, kita harus dapat data dulu. Misalnya kita bangun sebuah sekolah, di tender dan sebagainya, kita butuh dokumen pendukung Ya, kan begitu. betul. Jadi membutuhkan tenaga kerja 100 orang. Jadi panitia lelang tidak akan meloloskan Iya. perusahaan tersebut kalau tenaga kerjanya itu tidak dilampirkan dengan sertifikasi. Nah, disinilah nanti tenaga-tenaga kerja lokal kita, ya, Iya. tenaga kerja lokal kita itu bisa difasilitasi oleh penyedia jasa untuk mendapatkan sertifikasi di Dewan Pertukangan Nasional maupun di BNSP, Badan Oh, iya. Nasional Sertifikasi itu ya. Nah, inilah yang kita harapkan. Sebenarnya bukan hanya kontraktor saja. Ini juga berlaku bagi kepala desa. Ya, jadi Oh, iya. kepala desa wajib karena mereka kan menggunakan dana negara Iya, untuk betul. membangun itu. Tentu ada sanksinya kan begitu. Betul, lebih ke pemberdayaan masyarakat. Lebih pada pemberdayaan masyarakat. Nah, tentu kalau ada yang melanggar gimana Pak? Kan begitu. Iya. Nah, jawabannya adalah dalam undang-undang itu disebutkan bahwa mereka akan dapat sanksi. Sanksi denda maupun pemutusan kontrak. Kontrak, Ya. ya. Jadi sangat tegas. Jadi saya sih berharap bukan hanya DPN saja ya, Dewan Pertukangan Nasional saja yang bisa mengawasi itu. Saya berharap seluruh elemen baik LSM, wartawan, Iya. ya teman-teman masyarakat di desa juga ikut aktif. Tanyakan, ada nggak sertifikasinya? Kalau nggak ada, laporkan ke kami akan sampaikan itu kepada pihak yang berwajib. Berarti DPN bisa bantu untuk tukang-tukang lokal yang Sangat. untuk mendapat sertifikasi. Sangat bisa bantu. Iya. Kalau untuk terkait dengan program selain itu, ini sangat menarik kita bicara tukang terkait dengan masa depan. Apalagi kita orang-orang tua kita kan kebanyakan tukang. Iya, Saya iya, juga iya. orang tua saya tukang. Iya. Jadi bagaimana melihat masa depan tukang ini Iya. sangat-sangat ya bisa dibilang begitu-begitu saja hidupnya. Melalui DPN ini semoga nanti bisa terakomodir semua. Amin, amin. Dan kemudian tadi tertarik saya berbicara terkait dengan tukang ini, tukang untuk sertifikasi. Nah, ini Iya. untuk mendapatkan sertifikasi kan terkadang tukang-tukang kita ini ada yang mungkin beberapa masih minim dalam pembelajaran minim dalam informasi, kemudian tingkat sekolahnya itu masih rendah kebanyakan. Ada yang masih lulusan SMP atau yang SD. Ini kan susah untuk mendapat informasi tersebut. Nah, dari DPN ini apa kira-kira yang strategi jitunya agar para tukang-tukang di lokal ini bisa mendapat informasi sertifikasi itu? Iya. Jadi kita di Dewan Pertukangan itu punya cabang ya. Kita punya kabupaten kota Oh ya, berarti punya cabang kecamatan. juga. Iya. Sampai tingkat kecamatan. Sampai tingkat kecamatan. Jadi inilah nanti yang mengakomodir informasi itu. Tapi yang paling penting itu ya soal penegasan saja. Penegasan di iya. undang-undang itu. Kalau semua penyedia jasa patuh terhadap undang-undang itu, saya yakin semua akan terakomodir. Baik di desa juga pasti begitu. Iya. Kepala desa nggak boleh dong mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak bersertifikat. Iya, betul. Nah, tentu yang dilakukan apa? Yang dia lakukan adalah menganggarkan yang namanya sertifikasi bagi masyarakatnya. Betul. Iya kan? Iya. Karena nanti masyarakat itu sendiri yang akan mengerjakan proyek itu. Iya. Itu. Berarti lebih peran para aparat desa juga, para Benar. kecamatan atau simpati masyarakat yang tahu informasi ini disebarkan untuk para tukang-tukang lokal. Benar. Ini terkait karena masih diskusi banyak kita ini cuma waktu saya rasa karena masih ada jadwal lain. Saya rasa ini bukan pertemuan pertama Kanda, masih ada Iya, pertemuan betul. kedua, ketiga, keempat kita berdiskusi terkait tukang, masa depan tukang terkait program-program DPN juga. Nah, sebelum kita akhiri Kanda, karena waktu juga Kanda sudah mau agenda selanjutnya, bisa titip pesan terakhir untuk para tukang kita yang ada di khususnya daerah Parigi Motong dan Sulawesi Tengah secara umumnya, Kanda silakan. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa bahwa kita sudah punya rumah besar, ya rumah untuk kita menaungi, untuk kita mengadu, untuk kita curhat. Kalau bahasa anak mudanya kan curhat kan. Iya, Karena betul. saya ketua yang muda, jadi Iya. selalu membahasakan itu muda. Ada tempat perlindungan kita untuk bisa sama-sama kita saling memperjuangkan harapan-harapan para tukang. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk menyampaikan itu. Rumah besar ini adalah Dewan Pertukangan Nasional. Disinilah nanti kawan-kawan para tukang bangunan kita di seluruh Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Parigi Motong, itu bisa mendapatkan banyak manfaat
salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan, lapangan kerja, kemudian peningkatan skill sumber daya Iya. manusia, sertifikasi, pelatihan dan sebagainya. Dan tentunya saya hanya berharap mari kita semua Iya. berbondong-bondong ya mendaftarkan diri di cabang-cabang Dewan Pertukangan Nasional yang ada di Iya. Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir mungkin saya berpesan agar tujuan hadirnya Dewan Pertukangan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan para tukang. Itu Iya. intinya. Baik, sangat mulia nih, masih muda tapi dia punya motivasi untuk terkait masa depan para tukang ini. Semoga kasih. Kanda kita doakan tetap konsisten Amin, amin. untuk menyuarakan segala masa depan para tukang kita, Amin. kemudian melaksanakan program-programnya, kemudian bisa membangun komunikasi di tingkat pemerintahan baik pusat maupun nasional Amin. terhadap masa depan tukang kita yang ada di daerah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman Parigi Podcast. Sangat singkat diskusi kita kali ini, tapi teman-teman bisa ambil beberapa poin-poin penting untuk diinformasikan ke keluarga, sahabat, atau mungkin teman-teman terdekat. Cukup sekian podcast kita pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.